Kanada, negara luas yang membentang dari Samudra Atlantik hingga Samudra Pasifik, adalah rumah bagi masyarakat yang multikultural, ramah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Kehidupan sehari-hari masyarakat Kanada mencerminkan keseimbangan antara kemajuan modern dan pelestarian tradisi, serta perpaduan unik antara budaya asli, warisan kolonial, dan pengaruh global. Kehidupan sehari-hari di Kanada sangat bergantung pada musim. Di musim dingin, masyarakat terbiasa dengan suhu ekstrim dan kegiatan seperti bermain ski, seluncur es, atau sekadar menikmati kopi hangat di kafe lokal. Saat musim panas tiba, aktivitas luar ruangan seperti hiking, berkemah, dan barbecue di taman menjadi bagian penting dari gaya hidup. Masyarakat Kanada dikenal memiliki etos kerja yang tinggi namun juga sangat menghargai waktu pribadi dan keluarga. Banyak keluarga menghabiskan waktu bersama pada akhir pekan, baik dengan makan malam bersama maupun melakukan aktivitas di alam. Sistem transportasi yang terorganisir, kota-kota yang bersih, serta akses layanan kesehatan dan pendidikan yang merata turut mendukung kualitas hidup yang tinggi di negara ini. Budaya Kanada tidak bisa dipisahkan dari konsep multikulturalisme yang menjadi kebijakan resmi pemerintah. Negara ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis seperti Prancis Kanada, Inggris Kanada, imigran Asia dan Afrika, serta masyarakat adat First Nations, Métis, dan Inuit. Oleh karena itu, kita bisa menemukan berbagai jenis makanan, musik, bahasa, dan perayaan dari seluruh dunia di Kanada. Kebebasan beragama dan berpendapat dijunjung tinggi. Perbedaan suku, agama, dan budaya dianggap sebagai kekayaan, bukan hambatan. Kota-kota seperti Toronto, Vancouver, dan Montreal merupakan contoh kota kosmopolitan yang hidup dengan keragaman. Adat istiadat masyarakat Kanada mencerminkan nilai kesopanan, kesetaraan, dan rasa hormat terhadap sesama. Salah satu kebiasaan yang terkenal adalah penggunaan kata "sorry" dalam berbagai situasi, sebagai bentuk kesantunan. Orang Kanada juga sangat menghargai antrian, waktu, dan kebersihan lingkungan. Penting juga untuk tidak melanggar ruang pribadi seseorang, karena masyarakat Kanada sangat menghargai privasi. Salam berjabat tangan menjadi cara formal dalam pertemuan, sementara senyuman dan sapaan ramah adalah bagian dari interaksi sosial sehari-hari. Beberapa tradisi penting dan perayaan nasional Kanada antara lain. Pada tanggal 1 Juli dirayakan dengan parade, kembang api, dan pesta rakyat di seluruh penjuru negeri. Dirayakan pada hari Senin kedua di bulan Oktober, dengan jamuan makanan seperti kalkun dan pai labu sebagai ungkapan syukur. Yang merupakan salah satu perayaan musim dingin terbesar di dunia, menampilkan patung es, parade malam, dan berbagai permainan salju. Tradisi masyarakat adat yang merayakan warisan budaya mereka melalui tarian, nyanyian, dan kerajinan tangan. Dirayakan dengan semarak bersama keluarga, hiasan lampu warna-warni, dan pesta malam tahun baru. Kanada adalah potret kehidupan modern yang tidak melupakan akar budaya. Keseharian yang damai, tradisi yang dijaga, serta keterbukaan terhadap perbedaan menjadikan negara ini sebagai salah satu tempat tinggal paling nyaman dan harmonis di dunia. Kanada, dengan lanskap geologinya yang kaya dan luas, merupakan salah satu negara terbaik di dunia untuk penemuan fosil. Dari pegunungan Rocky hingga padang rumput Alberta, tanah Kanada menyimpan rahasia masa prasejarah yang kini dipamerkan dengan megah di berbagai museum di seluruh negeri. Museum-museum ini bukan hanya tempat edukatif, tapi juga menjadi jendela waktu yang memamerkan kehidupan luar biasa yang pernah membumi bumi jutaan tahun lalu. Salah satu koleksi fosil paling spektakuler di Kanada dapat ditemukan di Royal Tyrrell Museum of Paleontology di Brunheller, Alberta. Museum ini terkenal karena memiliki lebih dari 130.000 spesimen fosil, termasuk dinosaurus yang sangat langka dan hampir utuh. Di antara koleksi paling unik adalah fosil dinosaurus berlapis baja yang luar biasa utuh, lengkap dengan kulit dan pelindung tubuhnya. Fosil ini tampak seperti patung alami dan sering dijuluki dinosaurus mumi karena bentuknya yang utuh. Yang membuat pengunjung tersenyum karena ukuran kecil dan ekspresi tengkoraknya yang tampak menggemaskan jika dibandingkan dengan versi dewasanya yang gagah. Dengan posisi mulut menganga yang sering dijadikan latar foto oleh pengunjung anak-anak karena bentuknya yang dramatis namun tetap menghibur.
Museum ini tidak hanya menampilkan fosil darat, tetapi juga memperlihatkan kehidupan laut purba yang pernah menguasai wilayah yang kini menjadi Kanada. Dari periode Kambrium, yang bentuk tubuhnya menyerupai makhluk dari fiksi ilmiah, reptil laut dengan bentuk seperti gabungan lumba-lumba dan buaya, yang memberikan gambaran aneh namun menawan tentang evolusi laut. Kerang purba yang berkilauan karena mineralisasi opal, terlihat seperti batu permata berwarna-warni. Di beberapa museum kecil di Kanada seperti Tumbler Ridge Museum di British Columbia, ditemukan fosil jejak kaki dinosaurus yang sangat kecil dan lucu, dipercaya milik bayi teropoda. Fosil ini menarik perhatian karena ukurannya lebih kecil dari telapak tangan manusia dan menjadi favorit pengunjung anak-anak. Ada juga fosil gigi hiu prasejarah sebesar tangan manusia dewasa yang menimbulkan decak kagum sekaligus rasa takut dan penasaran, karena ukurannya yang tidak wajar untuk ukuran hewan laut masa kini. Beberapa museum di Kanada juga menampilkan fosil-fosil yang dikaitkan dengan mitologi dan kepercayaan masyarakat adat. Misalnya, tulang besar makhluk purba yang diyakini oleh suku Cree sebagai tulang binatang roh penjaga gunung. Ini menambah lapisan budaya dan cerita rakyat pada koleksi paleontologi Kanada, membuatnya tidak hanya ilmiah tetapi juga spiritual dan naratif. Fosil-fosil di Museum Kanada bukan hanya sekadar sisa-sisa kehidupan purba. Mereka adalah artefak yang memicu rasa ingin tahu, tawa kecil karena keunikan bentuknya, rasa kagum karena keindahan alami yang terawetkan, dan rasa hormat terhadap bumi yang menyimpan sejarah selama jutaan tahun. Bagi siapapun yang berkunjung ke museum-museum ini, setiap fosil adalah cerita yang luar biasa, penuh warna, aneh, dan benar-benar menakjubkan. Kanada bukan hanya terkenal karena keindahan alamnya yang luar biasa, mulai dari pegunungan Rocky yang megah, hutan pinus yang luas, hingga danau-danau biru sebening kristal, tetapi juga karena sejarahnya yang panjang, kaya, dan penuh warna. Negara ini menjadi destinasi favorit wisatawan dari seluruh dunia, tidak hanya untuk keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan budayanya, situs bersejarah, dan cerita-cerita rakyat yang menggugah imajinasi. Sejarah Kanada dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Wilayah ini telah dihuni selama ribuan tahun oleh masyarakat adat seperti First Nations, Inuit, dan Métis, yang memiliki budaya dan sistem kepercayaan yang unik. Mereka hidup selaras dengan alam, membangun sistem sosial yang terstruktur, serta menciptakan seni, musik, dan legenda yang masih hidup hingga kini. Pada akhir abad ke-15, penjelajah Eropa seperti John Cabot dan Jacques Cartier mulai menjelajahi wilayah ini. Prancis dan Inggris kemudian mendirikan koloni dan bersaing untuk menguasai tanah subur dan jalur perdagangan. Akhirnya, setelah berbagai peperangan dan perjanjian, Kanada menjadi bagian dari Imperium Inggris, lalu merdeka secara bertahap dan resmi menjadi negara berdaulat melalui Konfederasi Kanada pada tahun 1867. Kanada modern tumbuh menjadi negara demokratis yang multikultural, menjaga warisan sejarahnya sambil membuka diri terhadap dunia. Kota-kota seperti Quebec City, Ottawa, dan Vancouver menjadi tempat di mana bangunan kolonial berdiri berdampingan dengan gedung-gedung modern dan pusat seni kontemporer. Bagi para wisatawan, Kanada adalah surga eksplorasi sejarah. Beberapa destinasi ikonik antara lain: Situs Warisan Dunia UNESCO, penuh benteng batu, jalan berbatu, dan arsitektur Eropa klasik yang membawa pengunjung kembali ke abad ke-17. Rekonstruksi benteng Prancis abad ke-18, lengkap dengan pemeran yang mengenakan pakaian zaman dulu, tempat di mana bangsa Viking pertama kali menginjakkan kaki di Amerika Utara, jauh sebelum Columbus. Menampilkan artefak dari ribuan tahun sejarah penduduk asli hingga perkembangan modern Kanada. Kanada juga kaya akan legenda dan cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat adat dan para pendatang. Beberapa yang terkenal di antaranya: makhluk roh jahat yang berasal dari cerita rakyat suku Algonquin. Wendigo diyakini muncul ketika manusia melakukan tindakan serakah, dan menjadi simbol peringatan moral terhadap kerakusan. Dewi Laut dalam kepercayaan Inuit, yang dipercaya sebagai penjaga hewan laut seperti anjing laut dan paus. Nuliajuk akan menyembunyikan hewan buruannya jika manusia tidak menghormati laut. Monster danau yang konon menghuni Danau Okanagan di British Columbia, mirip dengan Loch Ness di Skotlandia. Cerita ini masih hidup di kalangan masyarakat lokal dan menjadi daya tarik wisata.
Tokoh penting dalam mitologi masyarakat pantai barat, yang sering digambarkan sebagai pencipta dunia dan pembawa cahaya, namun juga dikenal sebagai penipu jenaka. Kanada adalah negara yang menggabungkan sejarah panjang, keindahan alam yang memukau, dan kisah-kisah rakyat yang mistis. Setiap wilayahnya memiliki cerita yang berbeda, ada yang romantis, mengharukan, bahkan menyeramkan. Bagi wisatawan, berkunjung ke Kanada bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga sebuah petualangan menelusuri masa lalu dan mendengar bisikan legenda yang masih hidup di antara pegunungan, hutan, danau, dan kota-kota bersejarahnya.